Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Bajah Hashim dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, jurusan Kesehatan Masyarakat. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai tentang epidemiologi penyakit menular COVID-19, di mana penyakit menular merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, parasit, atau jamur, dan dapat berpindah ke orang lain yang sehat. Beberapa penyakit menular yang umum di Indonesia dapat dicegah melalui pemberian vaksinasi serta pola hidup bersih dan sehat. Penyakit menular ini ditularkan dari manusia ke manusia. Penyakit menular ialah penyakit yang dapat berpindah dari seseorang ke orang lain. Penyakit dapat ditularkan baik melalui kontak langsung dengan penderita, melalui binatang, perantara, udara, makanan, dan minuman, atau benda-benda yang sudah tercemar oleh bakteri, virus, parasit, atau jamur. Orang yang menularkan bisa saja tidak memperlihatkan gejala dan tidak tampak seperti orang sakit apabila dia hanya sebagai pembawa atau karier penyakit. Cara penularannya ada dengan secara langsung, yaitu cara penularan penyakit karena kontak antara badan dan badan, antara penderita dengan orang yang ditulari, misalnya penyakit kelamin dan lain-lainnya. Kontak tidak langsung, yaitu cara penularan dengan perantara benda-benda kontaminasi karena telah berhubungan dengan penderita, misalnya pakaian dan lainnya. Melalui makanan atau minuman, yaitu cara penularan suatu penyakit melalui perantara makanan dan minuman yang telah terkontaminasi. Penyakit yang menular dengan cara ini biasanya penyakit saluran pencernaan, misalnya cacingan, demam tifoid, dan lain-lainnya. Melalui udara, yaitu cara penularan penyakit melalui udara, terutama pada penyakit saluran pernafasan seperti melalui debu di udara yang sangat banyak mengandung bibit-bibit penyakit, seperti pada penularan penyakit tuberkulosa, dan melalui tetes ludah halus. Penularan penyakit dengan percikan ludah seperti pada penderita yang sakit batuk dan sedang berbicara, misalnya pada penyakit difteri. Selanjutnya melalui serangga. Penyakit yang dapat menular dengan perantara serangga antara lain seperti malaria, demam berdarah, demam kuning, filariasis, dan penyakit saluran pencernaan pada makanan. Selanjutnya itu definisi penyakit menular. Pada COVID-19, infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada sebagian besar kasus hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang seperti flu. Infeksi virus corona disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Penyebab penyakit menular COVID-19, yaitu infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang seperti flu. Akan tetapi virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Ada juga dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular
melalui manusia ke manusia. Berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 batuk dan bersin, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita. Selanjutnya itu gejala penyakit menular. Awal infeksi virus corona bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Epidemiologi penyakit menular. Secara epidemiologi, prevalensi COVID-19 Coronavirus Disease 2019 meningkat secara cepat di seluruh dunia. Dengan WHO bahkan sudah menetapkan penyakit ini sebagai pandemi global. Jenis-jenis virus penyakit menurut COVID-19. Jenis-jenis virus penyakit menular COVID-19. Sejak akhir tahun 2020, virus corona telah bermutasi menjadi berbagai jenis baru atau varian, yaitu alfa, beta, gamma, delta, lambda, dan kappa. Pada dasarnya, semua virus termasuk virus corona memang bisa berubah dan mengalami mutasi seiring berjalannya waktu. Hal ini merupakan salah satu bentuk pertahanan dari virus agar bisa terus berkembang biak. Bagi varian alfa, kasus pertama kali ditemukan di Inggris September 2020. Tingkat penularan virus 43-90% lebih mudah menular dari virus corona. Sebelumnya tingkat keparahan infeksi lebih berpotensi menimbulkan gejala berat dan resiko peningkatan resiko rawat inap, dan virus corona jenis awal COVID-19 varian alfa diketahui lebih cepat menular dan menyebar. Varian beta, kasus pertama kali ditemukan di Afrika Selatan Mei 2020. Tingkat penularan virus belum diketahui. Tingkat keparahan infeksi lebih berisiko menyebabkan COVID-19, gejala berat COVID-19. Varian beta juga diketahui lebih mudah menular antar manusia. Varian gamma, kasus pertama kali ditemukan di Brazil November 2020. Tingkat penularannya belum diketahui. Tingkat keparahan infeksi cenderung kebal terhadap pengobatan COVID-19. COVID-19 ini pertama kali ditemukan di Brazil dan Jepang, meski jenis mutasi berbeda dengan varian lainnya. Varian delta, kasus pertama kali ditemukan di India Oktober 2020. Tingkat penularan virus 30-100% lebih mudah menular dari varian alfa. Tingkat keparahan infeksi, potensi peningkatan risiko dibutuhkan rawat inap hampir 2 kali lipat dari varian alfa. Varian delta dari virus corona adalah varian yang paling mudah menular dan menyebar dengan cepat. Hingga saat ini penyebab mengapa virus corona varian delta sangat cepat menyebar dan lebih berbahaya masih belum diketahui. Varian lambda, kasus pertama kali ditemukan di Peru Desember 2020. Tingkat penularan virus belum diketahui. Tingkat keparahan infeksi belum diketahui. Virus corona varian lambda pertama kali ditemukan di Peru dan beberapa negara lain di Amerika Latin dan kini telah menyebar ke Eropa dan Inggris. Berbeda dengan jenis varian alfa, beta, gamma, dan delta, WHO menyatakan bahwa varian jenis ini sebagai varian of interest atau masih diteliti lebih lanjut tingkat penularan dan keparahan infeksinya. Selain itu, beberapa riset juga menunjukkan vaksin COVID-19 dapat memberikan perlindungan terhadap virus corona varian ini. Varian kappa, kasus pertama kali ditemukan di India Oktober 2020. Tingkat penularan virus belum diketahui. Tingkat keparahan infeksi belum diketahui. Menurut
laporan kasus COVID-19 nasional, COVID-19 varian Kappa diketahui telah masuk ke Indonesia di bulan Juli 2020. COVID-19 Kappa ini memiliki pola mutasi yang mirip dengan varian Delta, tapi tingkat penularannya dan keparahan infeksinya masih belum diketahui. Sama seperti varian Lambda, COVID-19 varian Kappa juga hingga saat ini masih dikategorikan sebagai varian of interest oleh WHO. Selanjutnya, pencegahan penyakit menular COVID-19. Apapun jenis variannya, cara terbaik untuk mencegah penularan virus corona adalah dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan, yakni rajin mencuci tangan, mengenakan masker, selalu menjaga jarak dengan orang lain, dan menghindari keramaian. Lindungi diri Anda dan orang lain di sekitar Anda dengan mengetahui fakta-fakta terkait virus ini dan mengambil langkah pencegahan yang sesuai. Ikuti saran yang terkait virus yang diberikan oleh otoritas kesehatan setempat. Penularan penyakit menular COVID-19. COVID-19 merupakan nama resmi untuk penyakit yang ditimbulkan peningkatan jumlah pasien yang terinfeksi disebabkan oleh bagaimana cara virus tersebut menyebar. Dengan cara melalui droplet. Droplet adalah cairan atau percikan air yang keluar dari saluran pernafasan ketika seorang batuk maupun bersin. Risiko penularan virus COVID ini melalui droplet akan meningkat drastis apabila seorang tidak menggunakan masker. Melalui kontak fisik. Kontak fisik seperti berjabat tangan adalah salah satu media penularan COVID-19. Karena kita tidak pernah tahu ada beberapa banyak kuman, virus maupun bakteri di tangan kita dan lawan bicara kita, maka sebisa mungkin hindari kontak fisik secara langsung. Ruangan dengan ventilasi buruk. Ruangan tertutup dengan ventilasi yang kurang baik menjadi tempat nyaman untuk penyebaran virus. COVID-19 dapat menyebar secara cepat apabila seseorang terlalu lama berada di dalam ruangan dengan ventilasi yang buruk. Tempat ramai. Menghindari tempat ramai menjadi satu dari sekian banyak upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi penularan. Etiologi penyakit menular COVID-19. Etiologi COVID-19 adalah virus dengan nama spesial Severe Acute Respiratory Syndrome virus corona 2. Transmisi virus antar manusia melalui droplet yang disebarkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari permukaan benda yang terkontaminasi. Integrasi keislaman. Hadis Nabi telah memberikan informasi tentang wabah penularan dan penanganannya, yaitu dengan memanjatkan doa agar terhindar dari wabah tersebut, menjauhi dengan lockdown daerah yang terkena wabah, serta janji pahala yang besar setara dengan mati syahid bagi mereka yang terkena penyakit menular. Sebagai salah satu sumber ajaran Islam, hadis tersebut tentunya dapat dipahami dan dibawa bahwa konteks kekinian, yaitu wabah COVID-19, paradigma integrasi interkoneksi yang digagas oleh Amin Abdullah meniscayakan pemahaman atas hadis penyakit menular tersebut dengan cara yang humanis dan mengedepankan kemanusiaan. Kewajiban muslim untuk berdoa agar terhindar dari suatu penyakit. Jika tertular, maka perlu dilakukan penanganan serius secara media, dan yang sehat tidak mendekatinya melainkan harus menjaga jarak dan menggunakan masker. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 243 mengenai larangan keluar rumah dan menghindari orang yang terkena wabah dikarenakan agar tidak terjadinya virus yang menular. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut wa qala lahum Allahu mautu thumma ahyahum innallaha ladzu fadli 'alan nasi walakin aktsaran nasi la yashkurun. Yang artinya, apabila kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati,
Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan. Sekian dari presentasi saya mengenai tentang penyakit menular COVID-19. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.